Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat GKPS Resort Kalimantan Timur, warga jemaat GKPS Samarinda, warga jemaat GKPS Persiapan Modang, dan warga jemaat GKPS Balikpapan. Semoga kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan, meskipun harus beribadah dari rumah. Hari ini adalah Minggu Eks-Saudi, dan model ibadah hari ini adalah model variatif, dengan topik mingguan, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak normal akibat pandemi COVID-19. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan melingkupi dan akan memberikan ketenangan kepada setiap kita, sebab Dia adalah Raja atas semesta. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Lingkupiku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya
yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Disampaikannya firman-Nya dan disumbuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semua ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Biarlah segala makhluk memuji dan memuliakan nama-Nya selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jika kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Maha Tahu, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Dengan kerendahan hati, mari kita buka hati kita, mohon ampun di hadapannya dan katakan bahwa kita akan tetap setia. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Tetap Setia.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia, menderita sengsara, dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit, naik ke surga, menjadi pembela bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya-Mu, karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Namun, kami sering kurang menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman-Mu. Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atau perbuatan serta kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan imanilah firman Tuhan, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam kasih Allah, Dia telah menghapus semua dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan tanda-tanda kehidupan yang baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, baiklah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia. Janji keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita rasakan hadirat-Nya sambil menyanyikan lagu Masuk Hadirat-Nya.
Marilah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 27, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan perikop, aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kesempatan untuk tetap di rumah, baiklah kita gunakan untuk mencari Tuhan, dan biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Di sanalah hati kita merasakan ketenangan, sebab Dia yang memelihara kita. Sebelum kita mengaku iman kita, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian pertolongan-Mu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan terakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian dari tim musik dan singer GKPS Balikpapan.
Setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Sebagai orang percaya, kita harus tahu kepada siapa kita harus meminta tolong. Tuhan Yesus adalah jawabannya. Dia hanya sejauh doa. Dia akan memberikan melebihi yang kita minta dan doakan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, layakkanlah kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan nyanyian Pakai Aku Tuhan. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua jemaat GKPS Seresot Kalimantan Timur yang pada saat ini kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi teks khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Judul besarnya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan,
lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini diambil tema bagi kita bahwa Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita ketahui bahwasanya berita tentang pelayanan Yesus dan murid-muridnya sudah diketahui oleh banyak orang. Dan pada waktu itu, berita itu menjadi berita yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, dalam setiap lapisan masyarakat. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan juga kepada orang-orang yang sempurna dalam hal fisik, tapi bisa kita lihat bahwasanya mereka yang tidak memiliki kesempurnaan secara fisik, yang memiliki kelemahan fisik, mereka juga mengetahui tentang keberadaan Yesus. Ya, saudara-saudara, kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan pada masa itu, orang-orang yang memiliki kelemahan fisik, mereka biasanya kurang diperhatikan oleh masyarakat. Mereka tidak diperhitungkan oleh masyarakat dan terpinggirkan. Karena ada pemahaman bagi mereka, orang yang memiliki kelemahan fisik membuat malu keluarganya sendiri. Dan ada juga orang yang berpikir bahwasanya orang yang memiliki kelemahan fisik itu adalah diakibatkan oleh dosa mereka. Ya, dan oleh karena itu mereka dipinggirkan, dan itulah membuat mereka hidup di pinggir jalan dan menjadi pengemis karena tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, walaupun mereka kurang diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya, tapi bisa kita lihat di dalam teks khotbah ini, Tuhan menerima mereka. Tuhan menerima orang-orang yang memiliki kekurangan di dalam kelemahan fisik, dan Yesus juga mengasihi mereka. Dan Yesus memberikan kesembuhan kepada 2 orang buta itu. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita juga untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang memiliki kelemahan fisik dan mengasihi mereka dan memberikan pertolongan seperti apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Ya, saudara-saudara, pada saat Yesus keluar dari Yeriko, mereka menuju ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Di sini dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Jadi pastinya orang yang mengikut Yesus, orang banyak pada waktu itu memiliki motivasi tertentu untuk mengikut Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus karena dia ingin menyaksikan langsung bagaimana mujizat yang dilakukan Yesus. Ingin menyaksikan langsung perbuatan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada juga yang mengikut Yesus karena ingin meramaikan saja. Dan ada juga orang yang mengikut Yesus ya karena dia sudah merasakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dan berbagai macam lain alasan mengapa mereka mengikut Yesus pada waktu itu. Ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari dari teks khotbah kita pada saat ini, di mana di antara kerumunan orang banyak, ternyata di pinggir jalan itu ada duduk 2 orang buta. Mungkin sebelumnya mereka telah mendengar dari cerita orang-orang di sekitar mereka tentang kedatangan Yesus, tentang mujizat yang dibuat Yesus, di mana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Dan pada saat Yesus lewat dari tempat itu, dengan spontan mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Itulah yang dikatakan oleh orang buta itu. Dan orang banyak itu berusaha menghentikan orang buta itu dengan menyuruh mereka diam. Namun lagi-lagi mereka berteriak dengan keras, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudara, di sini bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pengenalan yang benar menjadi dasar dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk menyampaikan permohonan, supaya tujuan daripada doa kita benar, tujuan daripada permintaan kita itu benar. Kita harus mengenal kepada siapa kita berdoa. Saudara-saudara, 2 orang buta itu menyampaikan permohonan kepada Yesus, pastinya disadari oleh iman, pastinya didasari oleh pengenalan yang benar melalui apa yang diceritakan orang-orang pada waktu itu. Mereka hanya mendengar, tapi mereka mengimani bahwasanya Yesus datang sebagai Mesias, juru selamat bagi mereka.
Jikalau bukan karena iman, mungkin saja pada waktu itu mereka beranggapan percuma berseru kepada Yesus di antara kerumunan orang banyak. Dia tidak akan mendengar, sebab suara pada waktu itu karena banyak orang yang mengikut, mungkin suara orang banyak, mungkin tidak mungkin terdengar suara dua orang. Mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat menyaksikan keberadaan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi karena iman, mereka meyakini kuasa yang ada di dalam Yesus bisa menjawab pergumulan yang sedang mereka alami pada saat itu. Kuasa yang Yesus miliki bisa menjawab pergumulan mereka. Dan inilah yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita juga, seperti halnya di dalam firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang buta itu, di mana mata mereka tidak dapat melihat, tapi tidak menghalangi mereka untuk meyakini apa yang mereka dengar dari orang lain tentang Yesus, dan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka minta padanya. Demikianlah kita dalam kehidupan kita. Mungkin kita sama seperti orang buta ini yang memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Kita juga pada saat ini bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Tapi yakinlah sama seperti bagaimana orang buta ini, bahwa mereka mengakui dan percaya bahwasanya Yesus adalah jawaban dari pergumulan yang mereka sedang alami. Dan kita juga harus mengakukan bahwasanya Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjawab jikalau kita meminta dengan penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah hal yang pertama, harus ada pengenalan yang baik. Siapa sebenarnya yang kita sembah? Kepada siapa kita berdoa? Hal yang kedua adalah meminta dengan kerendahan hati. Ternyata meminta itu juga harus dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, walaupun didesak dengan keadaan yang tidak mendukung, Yesus dan murid-muridnya hanya lewat pada waktu itu, tapi dua orang buta ini mengerti bagaimana cara untuk meminta kepada Yesus dalam kondisi seperti itu. Mereka meminta kepada Yesus dengan berkata, "Kasihanilah kami." Artinya di sana mereka mengharapkan belas kasihan Yesus yang didasari dengan rasa hormat kepada Yesus, yang didasari dengan rasa hormat kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka memanggilnya Tuhan Anak Daud. Tuhan dan Anak Daud adalah gelar kehormatan kepada Sang Mesias yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Mereka menghormatinya dengan cara pemanggilannya, dan mereka juga meminta dengan kerendahan hati dengan mengatakan, "Kasihanilah kami." Jadi mereka menyampaikan permohonan bukan dengan kata-kata paksaan. Mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Yesus pada waktu itu bukan sekedar meminta tanda dari kuasa yang Yesus miliki. Bukan hanya sekedar itu. Yang kadang-kadang sering kita lakukan, yang dilakukan sebahagian orang yang meminta Tuhan untuk mengabulkan doanya, untuk melihat apakah Tuhan itu benar-benar punya kuasa atau tidak. Seringkali kita mau mencobai Tuhan di dalam melalui doa kita, di dalam kehidupan kita, apakah Dia punya kuasa atau tidak. Atau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan dengan dalih. Artinya di sana ketika Tuhan menjawab apa yang kita minta, maka kita mau menuruti kehendak-Nya. Jikalau Tuhan menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan mengabulkan, maka kita mau menjadi hamba-Nya. Banyak alasan bagi kita untuk meminta kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Tetapi kita lihat kedua orang buta ini fokus kepada alamat doanya. Mereka fokus kepada Yesus. Mereka fokus kepada alamat doanya, percaya bahwa dengan belas kasihan mereka dapat sembuh. Oleh karena itu mereka mengatakan, "Kasihanilah kami." Mereka yakin dengan belas kasihan Yesus mereka akan sembuh dari penyakit. Pada waktu itu mereka buta, pergumulan yang berat bagi mereka, tidak dapat melihat seperti orang biasanya. Dan mata mereka dapat melihat kembali karena belas kasihan Yesus pada waktu itu. Jadi mereka yakin bahwa belas kasihan Yesus dan kasih karunia Tuhan Yesus dapat menjawab pergumulan yang sedang mereka rasakan. Jadi mereka datang memanggil Yesus sebab mereka tahu bahwa Yesus itu adalah jawaban dari pergumulan mereka.
Jadi demikianlah kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Yesus, kita meminta berdoa kepada Tuhan karena kita yakin Dialah jawaban yang kita butuhkan pada saat ini, yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap pergumulan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Itulah hal yang kedua. Yang ketiga adalah dengan iman kita dapat bertahan melewati tantangan. Mau tidak mau sebagai manusia kita harus menghadapi pergumulan, kita harus menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan dan kuat menghadapi tantangan, yaitu dengan iman. Jadi kita ketahui ketika dua orang buta itu mulai berseru kepada Yesus, orang banyak itu menegur mereka. Sebab orang banyak itu mengira bahwasanya mereka hanya mengganggu perjalanan Yesus. Dan mungkin mereka juga mengira bahwasanya ketika mereka memanggil Yesus, mereka orang buta yang dua ini hanya meminta sedekah kepada Yesus. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Namun kedua orang buta itu tidak terganggu dan mereka tidak menghiraukan teguran itu. Justru mereka semakin keras berseru, Tuhan Anak Daud kasihanilah kami. Jadi kedua orang buta itu tetap fokus kepada tujuan mereka apapun yang terjadi. Bahkan teguran itu pun mereka tidak hiraukan. Teguran itu tidak menghentikan mereka untuk menyampaikan niat dan kerinduan mereka kepada Yesus yang sedang lewat pada waktu itu. Tidak seperti kebanyakan di antara kita, sedikit saja mungkin kita mengalami tantangan karena sesuatu yang kita butuhkan, mungkin nyali kita menjadi ciut. Karena kita takut terhadap suatu hal, bahkan kita akan memilih untuk berhenti. Jadi Tuhan mengharapkan setiap umatnya, setiap orang percaya kepadanya harus mampu bertahan dan bertekun dalam iman sekalipun banyak ujian, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4 di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ya, itulah yang penting juga bagi kita, di mana dengan iman kita pasti akan bisa bertahan menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang, menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah Yesus mendengarkan doa orang percaya. Yesus pasti mendengarkan doa orang percaya. Kita tahu bahwa betapa kecilnya dua orang buta itu di antara kerumunan orang banyak pada waktu itu. Yesus dan murid-muridnya dan orang banyak dalam posisi berdiri dan berjalan, sementara mereka dalam posisi keadaan duduk di pinggir jalan. Sangat tidak mungkin pada waktu itu dengan suara mereka yang banyak yang sedang lewat pada waktu itu terdengar suara dua orang. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi memang Yesus tidak dapat dibatasi dengan ruang. Yesus tidak dapat dibatasi dengan waktu. Yesus tidak dibatasi dengan situasi. Di antara ribuan suara, ributnya suara yang banyak pada waktu itu yang mengikut Yesus, dia bisa mendengar suara orang percaya akan kuasanya. Jadi Yesus bisa mendengar suara orang yang percaya akan kuasanya seribut apapun. Apapun yang terjadi, dia tetap mendengar orang-orang yang percaya akan kuasanya. Dan didorong oleh rasa belas kasihan Yesus, makanya Yesus bertanya kepada orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jadi Yesus mengajukan pertanyaan itu, bukan itu karena Yesus mau melihat sejauh manakah kedua orang buta ini berusaha, sejauh mana mereka bertekun dan meyakini permohonan mereka kepada Tuhan. Dan dari hal itu dapat kita pelajari bahwa kita diajak untuk tidak meragukan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan apa yang telah kita minta kepada Tuhan. Sebab dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi jangan pernah meragukan doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, sama seperti kedua orang buta itu. Sebab Tuhan mau melihat kesungguhan dan keyakinan kita dalam setiap doa yang kita serukan kepada Tuhan. Dia mau melihat kesungguhan apakah benar kita memang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kalimat yang kita ucapkan,
bukan seberapa indah ataupun seberapa fasihnya lidah kita dalam mengucapkan setiap untaian kata. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati kita yang percaya penuh menantikan jawaban daripada doa-doa kita. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu kedua orang buta itu menjawab, supaya kami dapat melihat. Kita lihat di sana adalah jawaban yang cukup singkat, sebab kedua orang buta itu mengetahui kebutuhan mereka saat itu. Dan mereka meminta kebutuhannya. Saudara-saudara, biasanya jikalau kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan, bisa saja kita meminta banyak hal. Bisa saja kita meminta ini dan itu, akhirnya kita lupa apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Saudara-saudara, kita juga bisa melihat di dalam perjanjian lama, kita dapat melihat kisah yang serupa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ketika dia diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, dia tidak meminta banyak hal, tetapi dia hanya meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya baik baginya permohonan yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ya, saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan, mintalah apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mintalah dengan sepenuh hati, sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, bagaimana keyakinan kita, bagaimana kita memang benar-benar membutuhkan itu di dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah mensyukuri setiap berkat ataupun anugerah yang kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita telah menerima apa yang kita minta, maka kita akan berespon berkat itu dengan berbagai cara. Ada yang langsung mengabdikan diri sebagai hambanya. Ada yang langsung merespon dengan memberikan persembahan dan lain sebagainya. Kedua orang buta itu telah menerima apa yang mereka minta dari Yesus. Mereka dapat melihat kembali dan mereka mengikut Dia. Jadi hal ini pertanda bahwa mereka benar-benar menyadari dan mengakui bahwa mereka telah menerima berkat dari Tuhan. Mereka telah menerima kesembuhan daripada Tuhan pada saat itu. Jadi Tuhan menginginkan agar kita peka dengan setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan, agar kita peka terhadap karya Tuhan dalam hidup kita dan setia kita di dalam mengikuti Dia, di dalam setiap kehidupan, setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini kita setia kepadanya. Sebagaimana dua orang buta itu setelah menerima berkat dan kesembuhan, mereka mau mengikut Yesus. Jadi setiap orang pastinya memiliki pergumulan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan pergumulan itu bukan untuk ditakuti, pergumulan itu bukan untuk dihindari, namun pergumulan itu harus dihadapi. Jadi oleh karena itu mari belajar dari kedua orang buta ini. Mereka tidak pasrah dengan keadaan, walaupun mereka hanya duduk di pinggir jalan dan mereka meminta-minta, tetapi keadaan mereka yang lemah itu dapat melakukan sebuah tindakan, dapat melakukan sebuah usaha untuk dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan pada waktu itu. Jadi usaha itu didasari dengan iman sehingga membuahkan hasil yang baik. Jadi demikianlah juga kita dalam kehidupan kita, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan kita, mari kita lakukan berdasarkan dengan iman kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini orang buta, mereka memiliki kelemahan fisik, mampu memfokuskan diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita orang yang tidak memiliki kelemahan fisik pada saat ini? Sebab ada perbedaannya, ada orang yang memiliki kelemahan fisik karena buta, karena cacat dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang memiliki kelemahan yaitu di dalam buta secara rohani. Ya, mungkin kita bisa saja melihat, tapi kita buta secara rohani, seperti orang banyak yang mengikut Yesus itu, kebanyakan adalah orang yang buta rohani. Tetapi orang yang buta secara fisik, mereka mengalami kelemahan fisik, mereka mampu memfokuskan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala hal, segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pergumulan kita, mari kita fokuskan diri kita kepada Tuhan,
Jangan pernah fokus kepada diri kita sendiri ataupun kebutuhan kita sendiri seperti orang banyak itu, hanya untuk melihat apa yang dilakukan Yesus, hanya untuk meramaikan saja dan lain sebagainya. Tapi kita mengikut Yesus karena kita telah merasakan berkat-Nya, sebab Tuhan telah terlebih dahulu melayani dan memberkati kita. Oleh karena itu, kita sama seperti orang buta ini, kita mau mengikut Yesus. Kita mengikut Dia bukan hanya kebutuhan diri kita sendiri, tapi kita mengikut Yesus karena kita mau fokus kepadanya dan belajar kepadanya dalam menjalani setiap kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kami, di mana melalui teks khotbah kami, Tuhan mengajarkan bagi kami supaya kami belajar dari dua orang buta, di mana mereka yakin dan percaya, walaupun mereka memiliki kelemahan fisik, tapi mereka percaya kepada Tuhan dan oleh imannya mereka mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Demikianlah kami dalam kehidupan ini. Mungkin kami Tuhan, semua jemaat-Mu tidak memiliki kelemahan fisik sama seperti dua orang buta. Kami semua dapat melihat. Oleh karena itu, kami juga Tuhan seharusnya tidak buta secara rohani, tapi seharusnya kami juga sama seperti orang buta ini yang memiliki iman kepada Tuhan karena berita yang mereka dengarkan, karena mendengarkan firman Tuhan dari orang lain, mendengarkan bahwa Yesus akan datang, Sang Juru Selamat. Mereka percaya dan berseru kepada Tuhan. Demikianlah kami juga dalam kehidupan kami. Kami semuanya memiliki pergumulan. Kami semua memiliki masalah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami belajar dari firman-Mu, supaya kami datang kepada Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwasanya Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami tidak perlu takut. Apapun yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, apapun yang menghalangi kami untuk percaya kepada-Mu, kami tidak takut, sebab kami tahu bahwasanya Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jalan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan berkati, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami, biar kiranya melalui firman-Mu ini pada hari ini, kami dapat belajar bersama-sama, sama seperti orang buta yang selalu fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada kebutuhan mereka sendiri, diri mereka sendiri, tapi selalu fokus kepada Tuhan dengan pergumulan yang mereka alami. Oleh karena itu kami juga fokus kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebesar apapun masalah kami. Jikalau kamu tetap fokus kepada Tuhan, maka kami akan melihat masalah kami begitu kecil, sebab kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun, penyakit apapun yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan bisa menyembuhkan. Oleh karena itu kami mau mengikut Yesus atas berkat yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Begitu mengerikan situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi Tuhan tetap melindungi kami. Oleh karena itu kami mau setia kepada-Mu di dalam setiap apapun yang kami lakukan dengan iman. Kami selalu berseru kepada Tuhan meminta, sebab jika kami meminta penuh dengan kepercayaan, maka apapun yang kami minta akan kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Resort Kalimantan Timur, di Balikpapan, Samarinda dan Morturia Modang, dengan seluruh kehidupan kami yang pada saat ini kami hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, menyertai kami. Biarlah kiranya ibadah kami, setiap ucapan syukur kami menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap pergumulan yang kami rasakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kami, sama seperti orang buta ini, ketika mereka meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, Tuhan menjawab doa mereka dan memberikan kesembuhan. Demikian juga kepada kami Tuhan, kami berseru kepada-Mu, kiranya Tuhanlah yang menjawab doa kami. Tuhan berikan apa yang kami butuhkan pada saat ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat salah satu jemaat-Mu yang ada di Samarinda, terkhususnya buat Bapak Darel, di mana pada hari Rabu tanggal 27 dia akan mengadakan
tindakan operasi di rumah sakit di Samarinda. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dia rasakan pada saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Kami tahu itu bahwasanya semua itu adalah rencana Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada mereka, kepada keluarga, dan juga kepada abang kami, kepada Bapak Darel. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dalam proses operasi pada hari Rabu. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat bagi Bapak Darel. Biar kiranya dalam menjalani proses operasi, dia selalu berharap, berdoa, berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan yang akan dia terima. Tuhan berkati setiap keluarga supaya bisa memberikan dukungan, bisa memberikan kekuatan kepada Bapak Darel untuk melakukan tindakan operasi. Dan juga Tuhan berkati setiap dokter, setiap perawat yang akan mengadakan tindakan operasi pada hari Rabu. Biarlah kiranya semuanya Tuhan pakai, baik pun alat-alat untuk memberikan kesembuhan baginya. Kami serahkan semua proses itu, kami yakin dan percaya Tuhan berkarya dalam kehidupannya, Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan juga seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh, biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkati makanan dan minuman dan obat-obat yang dikonsumsi, biar kiranya itu memberikan kesembuhan, sukacita bagi kami untuk tetap mengucap syukur dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian lagu Kecaplah, Kecap dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber daripada-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.